Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam entrepreneur UC onliners. Marilah kita memahami dulu apa sih perubahan itu. Perubahan itu apa? Bagaimana paradigma berpikir Anda dan lain-lain. Sebagai entrepreneur sejati, sebagai seorang pendaki sejati, sebagai seorang yang betul-betul terampil tanggap terhadap perubahan, saya perkenalkan Anda dengan macam-macam perubahan. Perubahan yang pertama adalah perubahan yang siklikal, yaitu perubahan yang sifatnya berulang kembali. Contoh, banjir. Banjir itu di Jakarta siklikal, 5 tahun sekali, siapapun gubernurnya. Ya, lalu Komet Halley itu dia setiap dia lewat itu ada perubahan-perubahan terhadap suasana klimat apa itu namanya climate ya dari dunia. Dia kembali setiap lebih kurang 75 tahun sekali. Nah ini berulang kembali. Lalu apa yang kedua? Perubahan gradual berjenjang. Perlabuhan gradual itu apa aja? Yaitu di mana Anda itu berubah, tapi dapat Anda kuasai. Yaitu, contoh, Anda secara gradual berubah waktu belajar dari seorang taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, guru besar, terus. Tapi gradual ini dapat kita kuasai kapan kita melaksanakan dan bagaimana kita mempersiapkan dan melaksanakan. Nah, tantangan ketiga adalah yang radikal diskontinual. Wah ini berat, ini berat sekali. Karena perubahannya sangat radikal dan tidak bisa dipredik. Contoh apa? Sistem dan teknologi. Coba kita awali dengan bukan ses modular. Coba kita awali dengan sesuatu yang sifatnya itu perubahan bagaimana perilaku manusia. Andai kata gitu kita umpamakan sejak banjir besar Nabi Nuh sampai saat ini itu 10.000 tahun. Andai kata berpuluh ribu tahun itu manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari gaya berat bumi. Dia berusaha terbang, tidak bisa. Nah, terjadi revolusi yaitu mulai 1903 waktu Wright bersaudara bisa terbang dengan sistematik dengan menggunakan aerodinamika sejauh 20 meter. Nah, impian manusia untuk menjelajah angkasa dimulai 1903. Namanya Kitty Hawk di Amerika Serikat. Berarti kan bagaimana sebenarnya radikal. Belum sampai 70 tahun kemudian setelah ditemukan kemampuan terbang, manusia 1969 mendaratkan dirinya di bulan. Apa nggak radikal itu? Setelah menunggu sekian ribu tahun. Contoh kedua, teknologi. Siaplah Anda melihat perubahan teknologi. Yang lain, apa? Komputer. Sejak komputer ditemukan sampai saat ini cepat sekali perubahannya. Pentium 1, kedua, ketiga, keempat, sampai sekarang segala macam Android cepat sekali, bahkan betul-betul tidak terduga dan tidak bisa dikontrol. Terlambat kita mengikuti dan ketinggalan. Anda, saya yakin saat ini di tangan Anda semua mempunyai telepon selular, handphone. Yakin saya. Kapankah handphone mulai memasuki Indonesia? Akhir tahun 1980-an. Bendanya besarnya sagebuk maling. Besar sekali. Oke, harganya 27 juta. Tidak semua orang bisa beli. Daya jangkaunya Jakarta hidup, Puncak hidup, Cipanas mati, Bandung hidup. Hanya itu aja. Anda tahu? Sistemnya apa? AMPX. Setelah GSM masuk, ya, GSM masuk, itu pada awal 90-an, langsung harganya jatuh.
dan alatnya lebih kecil. Harganya hanya 5 jutaan, orang semuanya yang bisa beli. CDMA masuk, segala sistem masuk. Saat ini dengan 150.000 orang bisa dapat alat komunikasi itu. Dan dia merubah pola hidup, merubah semuanya, bahkan menimbulkan gejala yang hebat untuk apa? Ekonomi retail. Begitu cepat, tidak sampai 10 tahun. Nah, itulah perubahan radikalisme. Kalau saudara-saudara para onliners tidak bisa menyesuaikan, Anda ketinggalan. Ingat apa yang diucapkan oleh Alvin Toffler dalam bukunya The Third Way. Saya baca 1924. Dia katakan, siapa yang bisa menguasai sistem teknologi, siapa yang bisa menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. Dia akan menguasai pasar. Dia akan memenangkan persaingan. Dan saat ini mereka yang sudah bisa menguasai itulah yang menang. Bahkan kalau perlu bisa menyadap. Banyak kejadian kan, yang kita lihat, sadapan, mau apa? Mau semua di angkasa sana, the clouds. Terakhir, apa perubahan yang harus Anda sadari adalah perubahan incremental. Adalah suatu perubahan yang kita alami sedikit demi sedikit, tidak kita ketahui, tidak kita sadari. Apa? Ya kita ini. Coba Anda lihat ya. Pada saat Anda itu lahir sebagai bayi yang lucu sampai saat ini dewasa, berubah nggak? Berubah kan? Nah, tetapi Anda nggak terasa bahwa itu berubah. Itu incremental. Tumbuhnya pohon incremental. Sekarang, lalu apa hubungannya dengan entrepreneur? Entrepreneur yang mempunyai suatu sikap adapt terhadap perubahan, dia harus sadar 4 perubahan itu tidak bisa ditawar. Dia tidak bisa memilih. Dia harus siap menghadapi keempat-empatnya. Nggak bisa Anda mengatakan, aku tak milih, kamu aja lah, radikal aja, atau agresif aja. Nggak bisa. Mau tidak mau, suka tidak suka, Anda dihadapkan kepada harus tetap adapt terhadap perubahan. Artinya, Anda harus mampu merubah paradigma. Jangan ikut-ikut yang berpikir jelek. Saya mempunyai suatu saran untuk semua. Ya, entrepreneur, ya, onliners, hendaknya merubah paradigma. 1, biasakanlah berpikir positif. Ya, jangan hanya negatif. Jangan terpancing oleh berita-berita di media massa yang menjelek-jelekkan orang lain. Kedua, selalu mempunyai kemampuan untuk melihat di balik horizon, beyond horizon. Jangan hanya dilihat dengan indera mata, indera tafsir, indera rasa. Apa sih yang terjadi sebetulnya? Kedepan. Yang ketiga, selalulah bersikap terbuka. Terbukalah terhadap semua kemajuan, kebaruan. Jangan mundur sendiri, ditinggal Anda. Dunia sangat kejam. Dengan demikian, entrepreneur sejati harus mampu merubah pola pikir. Pertemuan kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur. UC Onliners Merdeka.